Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke, kali ini kita bahas selain hobi ya. Ini oke, bahas soal masalah parubaya lagi. Masalah yang menurut gua sangat berat sebenarnya. Bahasanya sangat berat, tapi ini gua kebetulan berhasil melewatinya guys. Jadi gue melewatinya dengan sangat sukses tanpa harus masuk ke datang ke rumah sakit jiwa. eh, apa namanya, perlu minum obat dan lain-lain. Jadi menurut gue orang yang cukup sukses untuk melewati itu semua. Apa namanya, anxiety ya, pertama anxiety, kemudian depresi, panic attack ya, itu apa namanya, gue lewatin itu semua. Jadi gitu ya guys, kita bahas satu-satu. Bukan, ini menyeluruh aja sih, nggak satu-satu. Jadi gini, anxiety itu udah pastilah kita rasain lah di saat-saat seperti ini, dimana kondisi ekonomi global seperti ini, dan sekarang sudah mulai terdampak langsung di apa namanya, ini kita, di kehidupan kita gitu loh. Maksud gue gini, apa namanya, kalau lu merasa berat hidup lu ya, merasa berat, sulit cari duit, kemudian pendapatan lu turun, baik lu sebagai UMKM mungkin, atau lu sebagai orang yang freelance seperti ojol, kemudian lu sebagai bekerja jadi lemburannya berkurang, terus gaji mungkin bisa jadi dipotong, kemudian ya intinya omset perusahaan lu turun drastis, apa namanya, profitnya turun drastis, atau bisa jadi merugi, jadi efisiensi gitu loh, sehingga itu bikin lu depresi. Dan yang lebih parahnya lagi, yang paling parah itu anxiety, itu kekhawatiran sewaktu-waktu kapan lu bakal di PHK tuh. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Itu juga yang gua alami. Jadi gimana cara gua untuk melewati itu semua, mari kita bedah ya. Yang pertama anxiety tadi, seperti itu tadi, yang kita kayak gelisah gitu, tidur nggak nyenyak, tiap berangkat kerja ya, tiap berangkat kerja kita tuh selalu kayak eh, naik motor tuh ya, misalnya apa, lu naik motor atau naik mobil tuh, lu tuh udah stres duluan, terus mikir ntar gua gimana ya, rasanya perut itu nggak enak aja. Berangkat pun mau sarapan, mau nggak sarapan, mau sarapan juga kayak udah nggak nafsu gitu. Tiap lu beli nasi uduk, makan nasi uduk tuh rasanya kayak perut itu mules, karena ketika lu nganter anak sekolah pagi-pagi, nganter bini lu kerja mungkin, atau lu ke pasar belanja gitu sebentar, terus habis itu lu mandi, lu beberes, lu berangkat kerja tuh rasanya nggak enak gitu loh. Itu anxiety ya. Eh, dari pagi aja lu bangun aja udah merasa nggak enak, karena lu ngerasa wah, satu, dompetmu udah makin tipis. Terus lu udah bingung, setengah bulan aja gaji lu udah mau menipis, sudah mau habis, kayak nggak ada lagi tambahan-tambahannya. Sedangkan biaya hidup lu tuh bukan hanya tetap ya, nggak cuman fix cost, tapi makin meningkat karena harga barang mahal, harga belanja mahal. Kalau lu yang biasa kayak kayak gue nih, gue walaupun laki tapi gue pagi-pagi gue yang belanja, karena bini gue kerja jauh ya. Pagi-pagi gue antar bini,
anak-anak sekolah, habis itu gua ke pasar beli belanja, beli daging, kadang beli ayam, kadang beli tahu tempe, beli bayam, beli sayur-sayuran sop, eh, apa namanya, buat ya macam-macam lah, sayur asem, lodeh dan lain-lain. Tuh kan gua belanja, bukan gua nggak masak, tapi gua belanjain dulu gitu loh. Belanja dulu hampir tiap hari gua belanja. Gua taruh, gua siapin, ini nanti gua kasih instruksi ke ART ya, ntar belanja ini gitu. Itu udah stres gua, bangun tidur udah stres. Jadi kayak tiap berangkat tuh kayak ngelamun, ngelamun seandainya ini semua terlewati gimana ya, seandainya gua lebih punya kecerdasan untuk mengatasi ini semua gimana ya, seandainya pendapatan gua naik ya gitu loh, gua nggak akan seberat ini merasanya begitu. Jadi berasanya seperti itu tiap pagi, dan tiap masuk gerbang kantor itu, gerbang apa, kompleks apa namanya, kantor itu, rasanya udah kayak kayak nyesek gitu, rasanya nyesek gitu, nyesek karena lu tahu nih perusahaan nggak akan lama umurnya gitu loh, dan satu persatu akan meninggalkan tempat ini gitu loh. Tinggal lu sampai mana, tahun depan kah, 2 tahun lagi kah gitu, apa lu bakal tetap di sini tahun depan, lebaran berikutnya apa lu masih di sini. Itu kan itu anxiety seperti itu, dan itu ini gitu loh, bukan stresnya, bukan pada saat ini, bukan pada saat bekerja ya, pada saat berangkat kerja gitu kan ya. Pastilah rasanya begitu, berat banget rasanya. Oke. Kemudian nanti waktu bekerja, belum lagi lingkungannya toksik kan, toksik, bos lu nggak ngertian, bos lu udah mengerjakan sesuatu yang benar, tapi bos lu tuh ngerasa lu selalu kurang perform atau nggak sesuai harapannya, atau cara kerja perusahaan yang kita tuh kerja jadi kayak orang bego gitu. Kita tahu cara yang benar, tapi kita disuruh bos kita untuk melakukan hal ini gitu loh. Jadi kerja kita itu kerja kayak orang bego gitu loh. Nah itu yang gue alamin di perusahaan yang lama, di kantor yang lama. Tapi gue sayang di perusahaan yang lama karena lingkungannya sangat kekeluargaan, orangnya asik gitu. Tapi terakhir ya gue dapat bos yang sangat-sangat toksik dan NPD. Itu yang itu yang menyebabkan gue akhirnya memutuskan untuk loncat ya, pindah. Baru akhir tahun kemarin gue loncat dari perusahaan lama gitu kan. Oke itu. Jadi apa yang bikin gua depresi sampai sepertinya, gua boleh cerita sedikit. Jadi gua mendengar bahwa ruko tempat kita bekerja ini tiba-tiba ada kabarnya udah di DP-in tetangga. Jadi tetangga samping ruko tempat gua bekerjain apa, tempat bekerja gua itu udah nafsu banget, udah ngomong ke bos gua, kalau Pak nanti kalau ini dijual jangan orang lain ya, tawarin ke saya dulu gitu. Oke. Ruko ini harganya 7 miliar, akhirnya di DP-in nama tetangga sebelah. Artinya apa? Ruko ini adalah ruko aset yang paling berharga buat bos gua. Nggak cuman berharga, bukan harganya sih, lebih ke simbolik, simbol kerajaannya bos gua, big boss gua. Big boss gua ini adalah developer, CEO developer. Kemudian ini adalah ruko di tempat gua bekerja ini adalah termasuk dia juga sebagai pengelola kawasan ruko ini. Jadi semua ruko di kawasan ini bayar sampah, listrik, segala macam, security di sini gitu loh. Untuk mengelola ruko ini gitu loh, komplek ruko ini. Karena yang mengembangkan adalah kami gitu loh, dari perusahaan kita gitu loh. Dan bos kita berkantor di sini, dia senang banget. Ini adalah simbol kejayaannya lah. Walaupun apa namanya, kita sebagai developer kontraktor tuh jauh lebih sukses untuk membuka apa namanya, perumahan dan apartemen di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Ya termasuk developer yang cukup besar lah.
tempat gua bekerja ini. Ya gua nggak bisa sebutin ininya lah, apa namanya, nama kantornya, PT-nya, tapi gua bisa bilang salah satu yang besar lah gitu. Ada di Depok, ada di Tangsel, ada di kawasan Jakarta. Itu kita punya apartemen, kita yang mengerjakan apartemen, in-house project ya. Proyek itu kita kerjakan sendiri, kita sebagai kontraktor juga developer gitu, design and build. Oke, singkat cerita, kawasan ruko ini akan dijual. Ruko yang menurut gua sangat berharga karena itu adalah ininya dia, dan ruko ini adalah aset yang paling mudah dijual karena memang lokasinya sangat-sangat strategis. Udah jadi incaran banyak orang gitu. Jadi ini benar-benar memukul. Seandainya bisa menjual aset yang lain kan banyak ya, ada unit apartemen juga banyak, kita juga banyak, terus apa namanya, perumahan juga kita punya banyak gitu. Tapi pada kenyataannya ini yang terjual. Kantor kita, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja ini tinggal. Artinya ya ini udah belangsak lah ya. Bahasa kasarnya, bahasa Betawinya belangsak. Oke. Itu yang bikin gua nyesek gitu loh. Bukan bukan pindahnya. Kalau pindahnya sih lebih enak karena nanti kedepannya kita pindah ke ruko lain di kompleks kita sendiri juga yang ada apartemennya. Itu malah lebih mewah, lebih bagus, lebih tempatnya, kantornya lebih baru, lebih enak, lebih nyaman. Tapi bukan itu yang poinnya, bukan itu. Poinnya adalah bos lu kehilangan aset yang sangat dibanggakannya, aset yang simbol kejayaan dia di masa lalu ya, pertama kali dia sukses gitu. Kemudian ini adalah aset yang paling mudah dijual karena saking susahnya sekarang menjual aset, terutama properti kan sulit ya gitu. Begitu gua mendengar itu, ini gue langsung runtuh ya, apa namanya, mental gue kena banget karena gue tahu ini berarti ini kantor, ini perusahaan gak bakalan lama lagi gitu loh. Dalam hati gue ini bisa-bisa dalam 2 tahun akan mulai runtuh. Itu tahun 2023 guys, tahun 2023 itu gue stres berat. Tiap hari gue mulai anxiety. Tapi yang paling anxiety yaitu waktu terdengar bahwa perusahaan itu akan ruko ini akan dijual gitu. Ruko ini 6 lantai guys. Jadi bukan ruko biasa yang cuma 3 lantai, enggak. Ini ruko 6 lantai guys. Tinggi, cukup tinggi. 2 ruko digabung jadi satu, ya lumayan lebarnya jadi sekitar 12 sampai 13 meter, kan lumayan gede ya, lumayan luas menurut gua. Gede banget ya. 6 lantai. Jadi lu bisa bayangin ruko ini cukup besar ya. Dan ini adalah simbol kejayaan. Nah, ketika itu katanya udah di DP-in 50% itu, waduh, mental gua langsung, selama ini mental gua aman ya. Pas pada saat itu mental gua bener-bener hancur ya. Gua udah langsung stres ya, ngalamin stres ya. Mungkin sebagian terjadi pelampiasan di rumah, mungkin gue jadi pemarah, agak pemarah di rumah. Anak istri gue mungkin sempat jadi korban juga gitu loh. Jadi ada suatu masalah dikit gitu, gue tiba-tiba marah gitu. Padahal biasanya gue bukan orang yang semarah itu gitu. Tapi seperti itu akhirnya. Gue bukan orang yang nggak punya pengalaman dengan depresi dan itu ya, masalah mental ya. Orang di sekitar gue nggak bisa sebutin orangnya, ada orang di sekitar gue juga, deket juga, itu mengalami itu dan sampai gue bawa ke rumah sakit ya. Waktu itu gue bawa ke Siloam ya, Siloam Hospital, gue bawa ke psikiater dan alhamdulillah dokternya juga kaget. Wah, ini siapa yang punya ide bawa ke sini gitu. Ini udah tepat sekali. Ini udah ada gejala depresi nih gitu. Akhirnya minum obat lah ibaratnya. Dalam waktu 1,5 tahun alhamdulillah sembuh gitu kan. Dinyatakan sembuh. Oke. Itu cerita lain, tapi ini singkat cerita tentang gua ya. Gua mulai menyadari bahwa gua mungkin udah kena mental dan menuju ke arah depresi. Dan gua menyadari itu. Wah, ini gua mengalami depresi, ini gimana ya?
gue bingung. Lama-lama meningkat karena eskalasi itu meningkat karena di kantor kan juga makin tegang, ada masalah-masalah baru dan lain-lain, dan berita itu makin santer gitu kan. Dan berita ini kedengeran bahwa 2 bulan lagi akan dilunasin. Ketika ini dilunasin maka otomatis kami harus angkat kaki dari sini kan gitu loh. Begitu denger itu tiba-tiba guys, tiba-tiba tuh gua mengalamin yang namanya panic attack. Gua itu ngelihat ada konten-konten soal panic attack atau ada yang mengedukasi soal panic attack, itu gue agak skeptis. Panic attack itu apa sih? Masa cuman stres gitu aja terus panik nggak karuan belingsatan gitu? Kan tinggal tenang aja, minum air putih. Stres ya stres biasa aja gitu loh. Dalam hati gue begitu gitu loh. Kan gue nggak tahu juga ya, maksudnya kok orang bisa stres itu sampai namanya panic attack. Panic attack itu apa gue nggak ngerti gitu loh. Lu tahu nggak, gue duduk di meja, kebetulan ruangan gue kan disekat-sekat gitu kan, tertutup ya, ruangan gue tertutup, dikelilingi sama kaca gitu kan, tertutup kaca gitu, jendela kaca besar, terpisah dari ruangan yang luas. Gue ada beberapa orang disekat-sekat sendiri-sendiri gitu kan. Tiba-tiba gue merasa gue megang meja itu kayak bergetar guys, padahal enggak. Gue ngeliat plafon itu kayak bergetar, kayak gempa, kayak deg 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 gitu, kayak seolah-olah bergetar gitu. Plafon itu kayak meruntuh. Meja kerja gue pegang tuh seolah-olah kayak bergetar gitu, kayak bergetar hebat, padahal enggak. Kok gini ya, kayak jantung gue terus berdegup sangat kencang. Gue langsung merem, tutup mata. Kemudian gue ngeliat dong ke belakang kursi gue langsung memutar kursi gue mengarah ke belakang gue. Belakang gue itu ada jendela, jendelanya adalah jendela depan. Jadi gue bisa ngeliat ke depan ruko gitu. Posisi gue, ruangan gue tuh ngadap jendelanya ada yang ngadap ke luar ruko, ke depan. Jadi tapi itu nggak menolong guys. Gue masih berdegup kencang. Gue ngeliat di depan itu ada truk mondar mandir gitu, ada yang loading unloading gitu. Sebetulnya sebelah gue tuh ada pergudangan juga, jadi area mondar mandir. Wah, ini nggak membantu ini. Gue tetap stres ini. Gimana ya? Kok gue berdebar kencang? Wah, gue bisa mati kalau begini. Gue bisa, rasanya kayaknya kayak mau runtuh. Terus kayak ini, kayak sesak napas guys. Gimana sih? gitu Gua nggak ngerti kok bisa begitu ya, padahal gue bukan orang yang gampang stres sebenarnya, jujur aja. Tapi ini kayak pukulan berat gue. Orang-orang dalam kondisi kayak gitu, dalam mendengarkan oh ini kantor ini di DP-in orang, ini udah dibeli orang, itu kayak hai, nggak stres guys. Mungkin stresnya mereka waktu mau di PHK atau dengan enggak. Kalau gue tuh jauh ke depan, pemikiran gue jauh ke depan. Ketika gue mendengar berita itu, gue ngerasa ini kantor ini nggak akan lama lagi. Mungkin 2 tahun akan mulai berkurang. Ini kantor pusat ini aja bakalan mulai ada PHK, pengurangan dan lain-lain. Paling lama 2 tahun lagi pasti akan terasa akibatnya, atau terasa efeknya, atau terasa gejala-gejala ini akan berasa. Gue udah seperti itu guys. Jadi udah ngelihat jauh ke depan. Akhirnya apa? Gue waktu itu udah napas udah sesak, rasanya nyesek banget. Kemudian bukan pingsan, bukan mau pingsan, tapi kayak plafon itu kayak mau runtuh. Terus kemudian lu megang meja itu kayak bergetar gitu, kayak gemetaran, kayak ada gempa. Awalnya gue ngerasa, gua kira awal pertama kali tuh kayak gua kira ada gempa, tapi setelah 2 detik, 3 detik, 4 detik, gua pegang tuh meja nggak bergetar, tapi kayak pemandangan di mata gue ini kayak bergetar gitu loh. Tapi gua pegang ini nggak bergetar loh. Terus plafon kayak mau runtuh, terus napas gua nyesek banget. Wah,
Akhirnya apa? Gue nggak tahan. Setelah itu kok gue ngeliat jendela, bukan stres gue hilang, kok masih aja ya. Akhirnya gue jalan guys, jalan keluar turun tangga. Gue keluar kantor guys. Itu jam setengah 2 siang. Udah selesai makan siang jam satuan makanya. Itu setengah 2-an. Gua jalan keluar kantor menyusuri pinggir sungai. Pokoknya sepanjang jalan itu muter aja guys. Jadi kurang lebih gua jalan 2 kilometer guys. Itu kayak kayak gua kayak lari dari sesuatu gitu loh. Kayak gua nggak bisa ngelihat ngelihat meja ini, ngelihat lemari ini, ngelihat lemari besi ini, ngelihat tumpukan dokumen ini, ngelihat komputer, ngelihat monitor, layar monitor ini. Gue nggak bisa ngelihat teman-teman gue, itu nggak bisa gue ngelihat jendela, itu nggak bisa. Gue harus keluar. Kayak gue kayak kabur dari masalah. Kayak lu udah gimana ya, lu mendapatkan masalah yang segitu gedenya terus kan gue nggak mau, lu rasa kabur gitu. Gue pengen kabur dari suatu masalah kayak gitu. Gue ngerasa itu. Akhirnya gue kabur guys, kabur agak setengah jalan cepat. Tadinya jalan cepat terus lama-lama pelan. Gue jalan, gue nikmatin aja. Panas-panas, lu tahu sendiri lah. Itu di tahun 2023 di musim kemarau yang waktu itu lagi panas-panasnya guys. Ada semi-semi El Nino. Panas banget guys. Ini panasnya yang panas bener-bener luar biasa. Panas Jakarta yang lagi panas. Lagi ibaratnya lu nyeplok telur di luar itu apa? Ditaruh di wajan, dikasih minyak tuh, nggak usah pakai kompor, lu taruh aja di sinar matahari gitu, langsung bisa ini. Bener-bener yang sepanas itu. Gue nggak pakai topi, gue nggak pakai payung, gue jalan aja. Kira-kira gue hitung, gue ukur jaraknya mungkin 2 kilometer sampai gue balik lagi ke kantor. Jadi jaraknya mungkin muter gitu ya. Kira-kira karena gue jalan sekitar hampir sejam gue jalan. Gue jalan kaki tuh sejauh mungkin sampai gue perasaan gue itu turun sampai gue nggak apa ya, dada gue nggak nyesek lagi. Seketika udah jalan udah nggak nyesek lagi, gue pulang guys, jalan kaki. Pulang ya jalan kaki. Jadi lu bisa bayangin sepanas itu. Setengah dua sama jam 12 lebih panas jam 2 loh guys. Jam 2 tuh panas-panasnya, panas banget itu kondisinya. Sore condong, matahari mulai condong, tapi kan panas banget itu. Beda sama jam 12 panas iya, tapi nggak sepanas jam 2. Jam 2 itu panas lebih kering lagi. Udah panasnya udah makin maksimal gitu loh. Karena kan udah setengah harian ya kena sinar matahari ya. Jadi nggak ada keteduhan gitu loh. Apalagi jalanan itu nggak ada teduh-teduhnya, nggak ada. Gue nggak ketemu pohon tuh. Gue masuk lewat belakang rumah itu isinya ya ruko-ruko gitu, nggak ada ininya lah. Jadi berkeringat, panas dan menghitam kulit gua, gosong. Udah balik ngantor, gua merasa feel better guys. Gua langsung rasanya down, cooling down banget. Bener-bener yang cooling down, bener-bener fresh ya. Capek iya, karena gua keringetan yang keringetan bener-bener keringetan. Lu tahu kan jalan 2 kilometer sepanas itu, yang keringetan. Tapi ya enggak, ya cuman 2 kilometer, enggak yang gua yang berpuluhan kilometer enggak. Tapi kan lumayan guys, di siang-siang gitu jalan kaki ya. Pakai sepatu pantofel, sepatu kerja gitu loh. Aneh emang jalan keluar gitu. Gua merasa feel better, terus kemudian lah kok enak ya ini ya. Walaupun masalah gua masih ada, nggak menghilangkan masalah gua gitu kan. Terus kemudian nggak 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 menghilangkan masalah terus, tapi perasaan gua jauh banget. Gua sedikit lebih happy, tekanan darah gua menurun, apa namanya, cooling down, bener-bener jantung gua juga ini berdetak lebih pelan, lebih rileks gitu kan. Dan itu gua kerjakan selama 2 minggu berturut-turut. Tapi gua nggak, dalam 2 minggu itu gua nggak yang terus sengaja jalan doang gitu, nggak. Gue cari makan, sengaja jalan kaki di tempatnya. Gua nggak naik motor guys. Jangan naik motor guys, beda guys. Gua udah nyoba. Besoknya gua coba deh. Apa dengan cara ini gua bisa hilang stres naik motor? Enggak guys, nggak bisa. Harus jalan kaki guys. Jalan kaki.
juga bukan naik sepeda guys. Ya mungkin sepeda juga sama efeknya, bakal sama, tapi kan dalam naik sepeda itu lu akan mengalami berbagai rintangan seperti polisi tidur, kemacetan juga. Lu naik sepeda kan masih ada ketemu kemacetan. Itu kan nggak menghilangkan stres lu jadinya. Kan jadi mendingan jalan kaki. Jalan kaki kan nggak mengalami hambatan gitu loh. Lu akan jalan terus, lu sambil jalan kaki siang-siang begitu lu jalan kaki sambil eh, ngomel ya, sambil apa namanya, sambil ngomel sih. Mungkin sambil komat kamit, stres sambil komat kamit, sambil lu lagi mikirin apa penderitaan lu lagi menghayal untuk menghilang dari suasana ini, atau lu menghayal lu dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu. Tiba-tiba lu dapat pekerjaan yang lebih bagus, atau lu menghayal masalah-masalahmu itu cepat berlalu, atau lu mengingat lagi masa-masa bahagia lu waktu masih lu nggak punya masalah seberat ini. Nah, itu lu dibikin ini kan, otak lu jalan terus sambil ngelihat suasana yang beda, lu ngelihat jalanan walaupun ya ada banyak polusi. Karena siang hari ya banyak polusi ya. Karena gue tinggal di Jakarta jadi ya masih banyak polusi lah lu di jalanan. Tapi lumayan lu jalan 1 jam ya. Terus balik kantor gitu sejam. Itu tanpa harus lu minum obat, lu psikiater, itu turun drastis guys. Itu gue lakukan hampir 2 minggu rutin tiap hari, sampai anak buah gue keluar naik motor ketemu gue di jalan. Pak, naik motor pak, dari mana pak, kok jauh amat jalan kaki? Nggak apa-apa, sengaja saya pengen olahraga, saya pengen makan di situ, pengen yang jauh gitu. Ayo ikut saya pulang ke kantor. Enggak, saya jalan kaki, saya mau cari keringet, saya gituin. Aneh emang, siang-siang entang-entang jam 12 siang habis sholat duhur, habis sholat duhur lu tiba-tiba jalan. Aneh emang, tapi itu kenyataannya. Itu nyata banget itu. Lu akan mengalami rasa itumu akan hilang, rasa stresmu akan hilang, stres lu. Itu yang bisa gua kasih tips yang menurut gua ini luar biasa ya. Ini gua nggak sengaja sih sebenarnya, gua sebenarnya kabur, gua jalan cepet tuh pengen meninggalkan masalah, tapi ini malah jadi apa ya, jadi sekarang gitu. Jadi gua kalau stres dikit nih, ada masalah yang kayak gua ada masalah yang bikin pusing nih, gua langsung jalan aja guys, keluar jalan aja. Ya nggak usah lama-lama lah, setengah jam aja jalan gitu. Yang penting lu dapat keringat, lu bisa jadi lu ngeliatin jalan, suasana yang beda, nggak liatin layar monitor, nggak lihat meja lu yang begitu. Itu enak lah, lu nggak ketemu temen-temen lu, rekan kerja lu, bos lu sementara gitu setengah jam, terus lu cari keringet. Itu tuh bener-bener ini gitu lah. Kadang lu cuma nunduk doang ngeliatin jalanan, lu sambil jalan ngeliatin kaki lu, ngeliatin sepatu lu, jalan sambil nunduk gitu, sambil lu komat kamit, mungkin ngelamun sambil komat kamit. Entah itu kadang lu senyum sendiri, kadang sambil komat kamit, atau lu pusing sendiri sambil dahi lu berkernyit gitu kan, mengernyit gitu kan, sambil mencurang gitu, apa ya bahasanya, dahi mengernyit gitu loh, dahi lu gitu, stres begitu. Tapi lu sambil jalan gitu, sambil berjalan kaki, sambil lu sekali lu berdoa, ya Allah angkatlah masalah-masalah saya ya Allah, tolong kasih saya kesehatan, keluarga saya kesehatan. Tahu nggak lu sedepresi apa gua di posisi yang sudah depresinya begini. Tolong komen ya kalau emang gua emang bener di tahap depresi. Gua itu sampai di posisi nih, gua udah pernah umroh, gua udah pernah punya mobil, gua udah pernah punya rumah, oke? Gua udah pernah punya bini yang cantik, gua udah pernah punya anak yang lucu-lucu, sehat, menyenangkan, anak gua pinter. Itu kayaknya udah cukup banget gua. Kayaknya ya Allah, kalau Allah nanti, ya Allah kalau Engkau mengambilku saat ini pun gua ikhlas gitu. Saya ikhlas gitu. Misalnya tiba-tiba gue kena jantung gitu, jatuh kena jantung gitu, serangan jantung, atau gue kecelakaan saat ini juga, hamba rela ikhlas. Tapi dalam hati doang, itu nggak terucap ya waktu itu. Itu di posisinya sampai seperti itu guys. Coba komen ya, apakah kalau gue punya pemikiran seperti itu waktu itu, apakah itu yang dinamakan depresi,
Kalau iya berarti memang gue udah di tahap agak depresi tuh waktu itu. Jadi ada tahapnya tuh anxiety, terus depresi, terus sampai panic attack. Dan panic attack itu sebenarnya panic attack itu kejadian yang ketiga, guys. Yang pertama gue bertahan gitu, gue ngeliat jendela gitu kan, udah. Terus gue turun gitu, bikin kopi gitu kan. Terus yang kedua masih begitu. Yang ketiga gue udah nggak tahan, gue udah kayak megang ini, kayak rasanya kayak gue megang meja itu kayak mau ngebalik meja itu, tahu nggak? Gue mau ngebanting monitor itu, udah nggak tahan, gue keluar akhirnya. Gue turun dari kantor gue, jalan aja keluar. Itu dia, itulah dia. Gue ngerasa itu, dan alhamdulillah tuh pokoknya kalau gue sekarang kalau stres dikit jalan. Kalau bisa ini dilakukan tiap hari, guys, pagi gitu. Itu lebih sehat lagi, pagi gitu kan, jalan gitu. 2 kilo aja, gua rasa 2 kilo itu udah dapat keringat. Lu udah dapat keringat, lumayan, udah dapat berapa langkah ya, dapat berapa langkah, lu sehat. Kemudian ya itu, stres lu tuh turun, dan dapat udara yang pagi yang sehat gitu loh. Menurut gua itu lebih bagus lu ngelakuin itu. Tapi intinya adalah gua udah menemukan cara gitu loh. Bukan bersepeda, bukan ya. Mungkin ada yang kontra lagi. Bro, nggak gitu, nge-gym aja sekalian. Nge-gym juga bagus itu, menghilangkan stres jauh gitu. Beda, guys, beda guys. Oke, olahraga itu iya gitu, olahraga itu iya. Tapi olahraga gym itu iya, apalagi itu lebih bermanfaat karena bisa membangun otot gitu kan. Terus bisa membakar lemak dan lain-lain, manfaatnya. Nggak, beda guys, beda. Gua bisa ngomong gini karena gue juga nge-gym dulu. Gue sempat nge-gym setahun, nge-gym yang serius, bukan, tapi nggak pakai trainer ya, tapi gue serius sampai perut gue itu sampai rata, sampai agak-agak six pack gitu sempet gue. Jadi jangan salah, gue sempat nge-gym setahun lebih, mungkin hampir 2 tahun kali gue nge-gym dulu gitu. Jadi gue tahu kok. Jadi kenapa gue bilang lebih bagus dari gym untuk menghilangkan stres atau menghilangkan anxiety atau menghilangkan depresi atau menghilangkan panic attack secara cepat. Itu karena jalan kaki tuh beda. Jalan kaki tuh lu santai. Di jalan kaki tuh lu bisa ngelamun, bisa sambil ngelamun. Ngelamunnya tuh bebas gitu. Lu coba lu pas waktu jalan pulang kerja gitu kan, dalam perjalanan pulang kerja, lu naik motor pulang kerja, naik mobil, lu pasti ngelamun kan, pasti lu ngelamun kan, ngelamunin apalah, ngelamunin lu dapat bini lu bisa nerima lu punya bini 2 lah, atau lu ngelamun lu punya temen yang kerja yang cakep, terus lu bisa naklukin dia lah, terus bini lu terima lah, dah lain-lain pokoknya gitu. Gua nggak begitu. Tapi gini, ini bukan ini ya. Tapi lu pasti ngelamun lah, apa aja, ngelamunin apa aja. Apa lu ngelamunin punya mobil baru gitu dan lain-lain, lu penghasilan lu tinggi dan lain-lain. Oke, pasti lu ngelamun kan ya. Enak kan itu kan? Itu kayak ngelamun sendiri itu kan kayak rekreasi ya, kayak lu ngebetulin apa ya? Otak lu yang udah tadi seharian itu capek, itu lelah, itu kayak ini sih, dengan lu dalam perjalanan itu ada kayak healing tersendiri. Atau lu perjalanan lah, naik mobil naik kereta gitu dari Jakarta ke Bandung gitu loh, lu sambil ngeliatin pemandangan kayak sawah dan lain-lain, lu ngelamun kan, itu pasti lu ngelamun kan, mikirin sesuatu apa. Itu healing yang luar biasa, guys, ya kan? Oke, tapi beda sama naik motor. Naik motor itu beda, nggak secapek jalan. Lu jalan dan itu lu nginjek bumi, lu nginjek tanah, lu nginjek bumi, lu nginjek aspal, jalan tek tek tek, itu terapi yang luar biasa. Beda sama naik sepeda, naik motor. Gue bisa ngomong gini karena gue juga naik sepeda, guys. Sekarang gue lebih banyak naik sepeda daripada naik motor. Gue naik sepeda karena kantor gue deket ini, di sini lah, daerah sini. Cuman 4 km dari rumah gue. Jadi gue naik sepeda sekarang. Mungkin 3-4 kali seminggu naik sepeda, 1 kali naik motor, 1-2 kali doang naik motor.
kayak gitu. Jadi gue bisa ngebandingin kok efektivitas jalan dan eh, apa namanya naik sepeda tuh jauh lebih menyenangkan naik apa jalan kaki. Jalan kaki tuh jauh lebih menghilangkan stres gue 1000 kali, 1000 kali lebih menghilangkan stres. Udah, gue percaya sama gue dah, bener. Ya memang nggak efektif karena apa kan sambil sambil sepedaan kan bisa sampai sampai jalan jauh, jalan sampai naik sepeda tuh bisa jauh ya, bisa sekalian refreshing ya, enggak, tapi intinya lu jalan. Jalan itu beda, jalan kaki tuh lu berjalan, lu nginjek aspal, lu nginjek tanah, itu tuh luar biasa, itu terapi yang luar biasa guys. Ya nggak ngerti, gue menemukan aja terapi ini, menemukan dengan nggak sengaja gitu jalan kaki, padahal gue bisa aja keluar terus naik motor muter gitu ya. Misalnya waktu itu gue bawa motor waktu itu jaraknya ya sekitar 15 kilo lah dari rumah gue. Jadi gue ya waktu itu kalau nggak naik kereta komuter lain terus jalan kaki ya sekitar sekiloan dari stasiun dari ke kantor gue. Kalau nggak ya naik motor gitu. Jadi gue harus waktu itu naik motor waktu pertama kali kejadian itu. Tapi gue memilih jalan kaki. Nggak tahu ada setan apa, nggak tahu, gue ngerti. Gue kayak wah keluar, gue mau jalan aja. Gue mau jalan, pokoknya jalan kaki aja gitu. Dan ternyata itu bener-bener luar biasa guys. Coba itu dalam 2 bulan, nggak dalam 2 minggu, nggak usah sampai sebulan, 2 minggu aja gue setiap hari begitu, tiap siang guys, gue cari sambil nyari makan siang, itu makan siang pindah-pindah gue sini yang jauh gitu loh. Si misalnya mie ayam tutup, gue ganti soto mie di sampingnya gitu, gue gitu aja udah. Tutup semua, gue jalan lagi jauh lagi, lebih jauh lagi, jadi keringetan gitu. Tapi tuh happy gitu guys. Nah setelah 2 minggu tuh gue ngerasa baik kan, gue rutinkan 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Nah abis itu udah selesai, mungkin udah sebulan melakukan itu ritual itu, gue udah merasa sembuh, udah selesai, gue berhenti. Tahu nggak sembuhnya kayak gimana? Sembuhnya itu lu kayak merasa udah ditempa dengan masalah dan lu jadi lahir kembali guys. Setelah itu guys, serius, gue nggak bohong, gue nggak, ini berdasarkan ini perasaan asli ini, karena lu ngalamin yang segitu beratnya sampai lu panic attack, depresinya seperti itu, kemudian lu jadi sudah menerima gitu loh, jadi udah kebal mental lu. Jadi ketika ada berita yang jelek sekalipun, lu misalnya di PHK sekalipun, ada berita sejelek apapun, gue cuman ketawa, bener serius, gue cuman senyum dan ketawa ketika mendengar berita buruk apapun itu. Kayak seperti oh gitu ya, malah kita bercandain gitu loh. Wah enak dong kita pindah ini, besok bulan depan pindah nih kita kantor nih. Wah asik, gue milih yang ini dong kantor apa ruangannya yang ini, jadi kita bercandain aja gitu. Saking kita udah kayak kebalnya, saking kita kayak udah apa ya, kebalnya gitu loh. Jadi kayak gitu lagi. Jadi itu temuan yang bisa gua dapat ya. Bukan naik motor ya, jangan naik motor, jangan naik kendaraan, jalan kaki, itu aja. Jalan kaki. Beda loh. Bukan juga lari, lari nggak, jalan kaki guys, jalan kaki aja. Santai aja, nggak usah jalan kaki cepet juga, pelan aja, santai aja. Tapi lo mesti dapat keringet guys. Paling nggak 2 kilometer lo bisa bener-bener ada rasa capeknya, ada ininya. Kalau cuman sekilo nggak berasa lah, 2 kilo ya. 2 kilo ke atas mungkin 2 kilo, 3 kilo, 2 kilometer, 3 kilometer itu lo akan ngerasa itu. Ini yang gua alamin. Ini berdasarkan temuan yang gua ini sendiri. Gua nggak pernah ngebaca jurnal, gua nggak pernah nonton tips dari TikTok apa dari internet, gua nggak nyari-nyari juga. Itu kayak ini aja, instan aja waktu itu. Dan sekarang itu gua terapin gitu loh. Dan gua kalau ada teman gua yang stres atau apa, gua kasih tahu gitu. Lu jalan kaki ya gitu loh.
Waktu lu mengalami kesetresan itu, waktu lu kayak ngerasa stres itu, lu keluar jalan kaki. Jangan di tempat ini, lu jalan aja. Panas-panas nggak apa-apa, panas-panas, ngentang-ngentang panas-panas biarin aja. Sampai keringetan, kulit lu gosong biarin lah. Muter aja 2 kilometer gue bilang, 2 kilometer. Karena gue ngalamin itu. Udah sekitar jalan 1 kilometer gitu, kurang lebih jarak dari kantor 1 kilometer, gue merasa enakan, udah lega gitu kan. Rasa kok bukan lega sih, eh, menurun lah. Udah nggak kayak ngedredek lagi, nggak, jantung gue udah nggak berdetak kencang lagi, tekanan darah gue rasa kayak udah normal gitu, badan gue ngerasa normal. Lah gue pulang balik. Nah, jadi sekilo jalan berangkat, sekilo jalan pulang, jadi 2 kilometer. Dan sampai kantor pun lu rasanya langsung fresh guys. Lu langsung dalam waktu singkat itu, lu masuk kantor pun yang tadinya stresnya berat, lu bisa langsung senyum loh. Serius, kayak nggak ada masalah gitu. Tuh yang terjadi. Makanya semoga ini bermanfaat ya buat lu gitu loh. Karena gue udah ada orang di sekitar gue yang minum obat gitu loh, sampai minum obat psikiater. Itu pun gue yang bawa gitu loh. Dokternya kaget, ini siapa yang bawa? Saya dokter. Kok bisa ini gejalanya apa? Ya karena nggak wajar gitu loh. Tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba kok ini gitu loh, mengalami apa ya, terlalu overthinking, terus sering nangis gitu loh. Ini kayaknya perlu saya bawa ke psikiater dokter gitu loh. Ini Anda udah tepat ini, bener ini udah ada gejala depresinya, ini udah masuk fase awal depresi ini. Ya untung untung Anda di jalan yang tepat gitu. Makanya saya nggak ke psikolog dok gitu, saya langsung bawa ke psikiater. Iya bener gitu. Dan satu lagi ya, gue pakai smartwatch ini, gue buat untuk ini tidur. Ini gue beli yang murah, yang 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribu kayaknya. Smartwatch yang murahan aja. Kalau bisa Xiaomi ya, Xiaomi termasuk bagus pembacaan tidurnya, ngebaca sensor untuk tidur. Jadi lu bisa ini, tidur lu harus minimal 6 jam. Catat ya 6 jam. Tapi gue nggak tahu ya jam biologi masing-masing dari manusia ya. Tapi kalau gue bisa ngukur, kalau di bawah 6 jam itu ngantuk. Nanti sore-sore ngantuk pasti, waktu kerja ada ngantuk-ngantuknya. Terus waktu bangun pagi itu nggak fresh gitu loh, kayak dibangunin terus aduh masih ada rasa ngantuk gitu. Tapi kalau udah 6 jam tuh nggak. 6 jam akan baik-baik aja. Lu akan fresh, lu bangun sholat subuh fresh. Jadi ini buat gua ini. Kalau gua ternyata misalnya 5 jam gitu ya. Misalnya ternyata diukur di smartwatch ini ternyata tidurnya cuma 5 jam gitu. Gua akan kompensasikan 1 jam di malam berikutnya. Jadi gua harus minimal di malam berikutnya gua harus tidur 7 jam. 7 jam itu nggak harus yang full, misalnya dari jam berapa, dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi gitu. Enggak, bukan gitu. Misalnya lu bangun lagi jam 1 malam gitu, kencing lah, apa sholat tahajud atau apa gitu, atau nonton TV sebentar habis itu tidur lagi, nggak apa-apa. Yang penting akumulasinya harus 7 jam. Paham nggak maksudnya? Nah, kayak gitu. Itu yang gua ukur. Pokoknya tidur harus minimal 6 jam gua sih. Nah, itu membantu banget, kesehatan meningkat, terus stres turun, terus dengan lu jalan itu ini menghilangkan itu. Nah, itu dari gua. Sorry agak panjang, gua mesti cerita juga supaya lu juga bisa tahu di sudut pandang gua, atau lu masuk ke sepatu gua supaya lu bisa lihat sudut pandang gua kayak gimana. Apa gua cuman ngibul, apa gua cuman ini, enggak gitu. Karena gua mengalami sendiri gitu kan. Ya, itu. Nah, nanti besok akan kita bahas cara untuk lepas dari membahas soal ini lingkungannya toksik ya, bos toksik, NPD nih. Gua ada cara juga nih buat kalian nanti gua sharing lah.
Gue punya bos yang sangat-sangat toksik, yang sangat-sangat NPD ya. Ada 3 orang di kantor gue dah kayak gitu orangnya. Dan gue bisa selamat dari itu, gue bisa lewatin itu. Sekarang gue pindah ke tempat yang baru. Sebenarnya nggak baru, gue udah kerja lama di situ, cuman sebagai freelance bantu. Nah, gue lompat ke situ sebagai karyawan permanen saat ini. Ya alhamdulillah gitu loh, bisa gitu loh. Walaupun sekarang gue masih berjuang sangat-sangat berat, sangat keras, karena gaji atau penghasilannya nggak seperti dulu guys. Ini jauh gitu loh. Penghasilan gue atau gaji gue turun drastis dari yang dulu. Gue masih cari-cari cara lah untuk mengembalikan atau paling nggak menambah penghasilan lagi gitu. Oke, itu guys dari gue. Semoga bermanfaat, dan gue rasa ini bermanfaat lah gitu loh, karena jangan sampai lu stres. Tips gue ini enaknya apa? Nggak ada biaya gitu loh, sama sekali nggak ada biaya gitu. Lu nggak harus ke psikiater, lu nggak harus ke. Kalau ada orang bilang ini cerita ke orang supaya plong lega itu bisa menghilangkan stres, enggak itu enggak. Yang ada aib lu kebongkar semua, masalah lu nggak bisa selesai. Temen lu, saudara lu, orang tua lu, pale lu, bude lu, pade lu, siapalah temen lu yang lu ceritain itu, yang curhatin itu, ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah lu, nggak bisa ngasih saran. Pada dasarnya nggak bisa ngasih saran gitu loh. Karena apa? Karena masalah yang lu hadapin sangat-sangat berat, dan terkait finansial, terkait keuangan, terkait pekerjaan, yang nggak bisa lah gitu. Itu masalah semua orang. Kalau semua orang bisa mengatasi masalah keuangan, ya dunia ini nggak ada masalah gitu kan. Ya itu masalah semua orang, masalah duit itu. Dan itu yang bikin stres kan gitu loh. Makanya lu malah ngebongkar aib lu, bahwa lu dalam keadaan yang vulnerable, yang sangat rentan, sangat rawan, sangat fragile ya, sangat rapuh ya. Lu malah menceritakan, memberitakan kerapuhan diri lu, ya kan, kemalangan nasib lu ke orang lain. Itu kalau gue inget, gue dulu pernah kayak begitu. Gue dulu pernah sekali cerita ke orang begini-begini, rasanya malah bukan lega, tapi mohon maaf, gue merasa goblok bodoh, karena gue jadi mengumbar aib gue, masalah gue gitu loh, bodoh gitu loh. Dan setelah gue mendapatkan solusi ini, jalan kaki ini malah orang, gue nggak perlu ngumbar masalah gue bisa menurunkan stress level gue bisa berpikir lebih jernih. Jadi kayak meditasi guys, jalan kaki itu. Ya, ini beda sama jalan kaki lu pulang kerja lo guys, beda lo, beda. Lu pulang kerja karena terpaksa, lu umpel-umpelan, lu desek-desekan di komuter lain. Itu stres guys, bukan seneng itu, bukan happy yang lu dapat. Ini beda, lu jalan aja di tempat yang nyaman gitu loh, di trotoar yang nyaman, hindari keramaian. Kalau perlu di tempat yang agak sepi guys gitu loh. Masuk aja ke, misalnya kantor lu di belakang komplek kantor lu tuh ada perumahan atau masuk gang, itu jalan aja sih masuk gang gitu, muter-muter masuk gang gitu ke rumah-rumah orang tuh, ke daerah situ. Lu kan kadang orang situ, lu kerja di situ lama tapi lu nggak pernah tahu kan di belakang lu ada apa, ada jalan apa, jalan tembusan mana kan nggak tahu. Coba aja jalan aja ke situ, muter-muter gitu. Itu sambil lu bisa lihat-lihat, nyari rute perjalanan gitu guys. Ya walaupun nggak jauh, cuman 1-2 kilo gitu. Oke, itu aja mungkin dari gua. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.